Di dalam legenda Bulungan, bermula dari kisah Kuanyi, seorang pemburu dan pemimpin desa yang berpenghuni sekitar 80 jiwa. Kuanyi memiliki seorang istri, yang hingga masa tuanya mereka masih belum dianugerahi keturunan. Suatu hari, Kuanyi berburu di hutan dengan ditemani anjing berburunya. Kemudian Kuanyi mendengar suara aneh, yang ternyata berasal dari sebatang bambu dan sebutir telur di atas pohon jelemai yang kemudian ia bawa pulang. Keesokan harinya, Kuanyi dan istrinya kaget karena mereka mendengar suara tangisan bayi, di mana suara tersebut berasal dari bambu dan telur yang Kuanyi bawa saat berburu. Bambu dan telur tersebut menjelma menjadi sosok bayi mungil, laki-laki dan perempuan, yang kemudian diberi nama Jau Iru untuk bayi laki-laki dan Lemlai Suri untuk bayi perempuan. Peristiwa tersebut oleh masyarakat disebut Bulongan, yang kemudian berkembang menjadi Bulungan. Versi lain menyebutkan bahwa Bulungan berasal dari bulu dan tengon, yang berarti bambu sungguhan. Karena Jau Iru dan Lemlai Suri bukan saudara kandung, mereka berdua pun dijodohkan oleh Kuanyi sebagai suami istri. Dan kemudian mereka memperoleh keturunan yang dinamai Jau Anyi. Keturunan pun terus berlanjut, hingga kemudian sejarah mulai tercatat pada tahun 1555 Masehi. Asung Luan menikah dengan Datuk Mencang dan mengakhiri kepemimpinan daerah Bulungan dengan kepala adat. Berturut-turut masa pemerintahan setelah Datuk Mencang adalah menantunya Singa Laut, seorang bangsawan Kesultanan Sulu Filipina yang menikahi anaknya Datuk Mencang yang memimpin Bulungan dari 1595 hingga 1631. Kemudian anak Singa Laut, Wirakelana, lalu Wirakeranda, dan Wiradigendung yang memindahkan pusat pemerintahan dari Burang Arau ke daerah Limbu. Tahun 1731, putra Wiradigendung, yaitu Wira Amir, menggantikan ayahnya memimpin Bulungan. Pada masa ini, garis keturunan darah biru kerajaan Bulungan dimulai. Wira Amir dengan gelar Sultan Amirul Mukminin menjadi sultan pertama di kerajaan Bulungan. Pada masa itu, Islam berkembang pesat. Sultan Amirul Mukminin berguru pada perantauan Arab yang lama bermukim di kerajaan Demak, yakni Syekh Said Abdurrahman Bilfaqih. Tahun 1777, Aji Ali yang bergelar Sultan Alimuddin menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Amirul Mukminin. Dan Aji Ali memindahkan pusat pemerintah ke Tanjung Palas untuk mempertahankan daerah Salim Batu sebagai daerah lumbung pangan kerajaan akibat banyaknya penduduk. Tahun 1817, Aji Ali digantikan anaknya bernama Ali Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Kaharudin. Pada masa ini mulai berdatangan suku Banjar dan suku Bugis yang bermaksud berniaga, serta bangsa asing yakni Arab dan Cina. Tahun 1861, Sultan Muhammad Kaharudin mengundurkan diri dari tahta dan mengangkat anaknya, yaitu Sultan Muhammad Jalaluddin. Sultan Muhammad Jalaluddin hanya memerintah 5 tahun karena kesehatannya sering terganggu. Sultan Kaharudin kembali memimpin Bulungan pada tahun 1873 karena ia keberatan jika tahta jatuh kepada Datuk Alam, yakni saudara tirinya. Namun pada tahun yang sama, Datuk Alam yang bergelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil akhirnya berhasil naik tahta dan menjalankan pemerintahannya dengan pendekatan keagamaan. Pada masa Datuk Alam, istana baru dibangun di hilir istana lama, yang merupakan buatan kakeknya,
yakni Sultan Alimuddin, dan merenovasi Masjid Jami Tanjung Palas menjadi lebih megah untuk menampung lebih banyak umat yang ingin beribadah. Tahun 1875, Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil wafat pada satu jamuan di istana karena Belanda berhasil memasukkan racun ke makanan Sultan. Hal ini terjadi karena ia mengabaikan seluruh perjanjian yang dilakukan oleh Kesultanan Bulungan dan Belanda. Dalam suasana berkabung, kalangan Kesultanan Bulungan mengangkat cucu Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil, anak dari Maharaja Lela bernama Ali Kahar, bergelar Sultan Kaharudin II dan berharap mampu meneruskan kebijakan kakeknya. Dalam catatan pemerintah Belanda, tahun 1877 hingga 1897, pihak Belanda menerbitkan beberapa surat keputusan tentang kekuasaan yang mengatur kerajaan Bulungan, membawahi Tanah Tidung, Pulau Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, dan menyebabkan kerugian bagi kerajaan Bulungan. Sultan Kaharudin II mangkat pada tahun 1889. Beliau digantikan menantunya, Si Gieng, bergelar Sultan Azimuddin, yang menikahi anak keempat Sultan Kaharudin II. Prosesi pengangkatan Sultan Azimuddin mendapatkan pengesahan Gubernur Jenderal Hindia di Batavia, yang kini Jakarta, tertanggal pada 4 Desember 1889. Sultan Azimuddin dalam masa pemerintahannya memiliki catatan peristiwa-peristiwa penting, yaitu meredam pergolakan pedalaman dan membicarakan pembagian wilayah Sabah yang kemudian diserahkan ke Inggris. Pada tahun 1889, Sultan Azimuddin pun wafat, sehingga pemerintahan dilaksanakan oleh istrinya, Putri Sibut, dan didampingi oleh Datuk Mansur. Sebab ketiga anak Sultan Azimuddin, yaitu Datuk Belembung, Datuk Tiras, dan Datuk Muhammad, masih belum cukup umur untuk menduduki jabatan Kesultanan Bulungan. Barulah pada tahun 1901, Datuk Belembung sebagai putra mahkota dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Qasim al-Din, yang disingkat Sultan Qasimuddin. Semenjak dinobatkan, Sultan Qasimuddin menjalankan serangkaian kebijakan politik bernilai bisnis bagi kepentingan Kesultanan Bulungan, antara lain hasil hutan dan perikanan. Pada tahun 1902, NVBPM menemukan sumber minyak di Pulau Tarakan, sehingga menambah kekayaan Kesultanan Bulungan yang pada masa itu adalah masa keemasan bagi Bulungan. Posisi Belanda sebagai penjajah sering dibuat bingung dengan kebijakan Sultan Qasimuddin yang menghapus sistem upeti. Sultan berpendapat bahwa uang hasil produk minyak di Pulau Tarakan sudah lebih dari cukup. Kejengkelan Belanda mulai memuncak karena Sultan Qasimuddin berani menghilangkan budaya menjemput tamu Belanda sebelum merapat di depan istana Bulungan. Kalau kami sendiri harus menjemput tuan Belanda dari kapal untuk menghadap raja, maka raja mana lagi yang harus dikunjungi? Karena saya adalah raja, kata Sultan Qasimuddin. Namun pada tahun 1925, Sultan Qasimuddin mangkat. Karena sepulang dari berburu, ia mendadak meninggal karena menyembunyikan luka tembak misterius yang dideritanya. Tahun 1925 hingga 1930, Kesultanan Bulungan dipegang kembali oleh Datuk Mansur sebagai pengganti Sultan Qasimuddin. Tahun 1931, posisi Sultan dikembalikan kepada Datuk Tiras, adik Sultan Qasimuddin, dan dinobatkan menjadi Sultan. Ia bergelar Sultan Maulana Jalaluddin, yang kemudian membangun istana baru, yaitu Istana Tiga.
Sultan Jalaluddin adalah sultan terakhir yang memerintah Bulungan di masa transisi Belanda dan Jepang, serta awal kemerdekaan Indonesia. Selama penjajahan Jepang dalam kurun waktu 1942 hingga 1945, Kesultanan Bulungan termasuk wilayah kaya yang merana. Saat itu, Jepang membumi hanguskan Pulau Tarakan untuk mengalahkan Belanda. Setelah Jepang menyerah pada sekutu dan meninggalkan Bulungan, untuk menarik simpati rakyat, Ratu Wilhelmina dari Belanda menganugerahi gelar Letnan Kolonel Tituler Letkol Kehormatan kepada Sultan Jalaluddin yang dilanjutkan pesta rakyat Birau selama 40 hari dan 40 malam. Sultan Jalaluddin memiliki visi yang berbeda dengan Ratu Wilhelmina. Ia senantiasa mengutus menteri pertama Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Bendahara Paduka Raja, untuk menghadiri pertemuan dengan kepentingan pemerintah Republik Indonesia baik di Jakarta maupun Yogyakarta. Dalam konferensi meja bundar, Datuk Bendahara Paduka Raja mewakili 3 kerajaan, yakni Bulungan, Tidung, dan Gunung Tabur Berau, yang menyatakan dukungannya kepada Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1949, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Sultan Jalaluddin memimpin upacara penggerekan bendera merah putih untuk pertama kalinya di halaman Istana Kerajaan. Dan pada akhirnya 27 Desember 1949, pihak Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Bung Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu berkunjung ke Tarakan pada tahun 1950 dan menyatakan penghargaannya atas perjuangan rakyat Kesultanan Bulungan. Wilayah Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menjadi daerah istimewa Bulungan yang setingkat daerah tingkat 2, yakni kabupaten atau kota madya. Keputusan itu membuat Sultan Jalaluddin menjadi kepala daerah istimewa Bulungan yang pertama, hingga meninggal dunia pada 1958. Mulai tahun 1959, Bulungan memasuki babak baru, karena daerah istimewa diganti menjadi kabupaten, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Sejak itulah Kesultanan Bulungan, lalu daerah istimewa, berubah statusnya menjadi Kabupaten Bulungan, yang sekarang terletak di Provinsi Kalimantan Utara.